Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo, gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik, tidak ada halangan dan rintangan suatu apapun. Dan alhamdulillah saya juga, karena Allah, saya bisa menyampaikan kembali lanjutan pembicaraan tentang literasi finansial, masih dalam pengelolaan keuangan. Dan untuk saat ini sahabat, kita akan berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita akan meminjam uang, gitu sahabat. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya, jangan lupa barangkali sahabat suka atau tidak suka, mangga saya tunggu untuk masukannya, ataupun saya supaya lebih baik lagi dengan ada dukungan-dukungan lain, salah satunya yang saya tunggu yaitu subscribe-nya sahabat. Oke, itu saja dulu untuk pengawalan pengantar kali ini, dan saya lanjut ke materi atau permasalahan atau pembicaraan yang akan kita bahas sahabat, yaitu tentang bagaimana kalau kita mau minjam uang nih. Jadi kalau kita mau minjam uang sahabatku, ini mungkin bagi orang-orang yang saya sampaikan lagi bahwa literasi finansial dalam hal ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang menengah ke atas. Sebenarnya literasi finansial ini saya tujukan kepada masyarakat, agar masyarakat paham, hati-hati semuanya dalam pengelolaan uang, kita belajar bersama. Dan saat ini bagaimana kalau kita, karena kehidupan ini tidak akan lepas dari utang piutang, biasanya begitu sahabat, dengan kredit dan kredit gitu kan. Oleh karena itu, tapi kita harus memiliki pengetahuan bagaimana apabila kita mau kredit, apabila kita mau hutang uang dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita salah, apalagi terjadi sampai ke masuk terjerat oleh sebuah keuangan yang akan melipat gandakan dari uang yang tadinya kecil bisa tambah besar, sehingga kita akan terjerat oleh sebuah ikatan, atau dalam istilah yang sekarang mah rentenir gitu ya sahabat ya. Jadi jangan sampai kita meminjam uang masuk ke terjerat ke hal seperti itu. Oleh karena itu sahabat, di dalam literasi saat ini, literasi finansial saat ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih agar kita meminjam uang ini tidak bermasalah, atau langkah-langkahnya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita mau pinjam uang atau kredit, baik itu barang ataupun uang, itu sahabat. Yang saya sarankan sih, sebelum saya menjelaskan ini, lebih baik kita menggunakan sistem koperasi sahabat. Karena koperasi itu saya selalu mengulang, ayo kita buat koperasi agar kita ini tidak terlalu beresiko besar kalau kita dengan adanya organisasi koperasi di lingkungan kita, gitu sahabat. Jadi ayo titik tularkan, ayo sebarkan koperasi, ayo kita galakan kembali gitu, dengan suku guru perekonomian di Indonesia itu kira-kira bangkit kembali gitu. Oke sahabat, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan apabila kita mau kredit atau mau pinjam uang? Yang pertama, lihat kemampuan untuk membayar. Jelas sahabat, seperti yang video kemarin juga saya mengambil dari saran-sarannya para ahli, para ekonomi, para orang-orang yang sudah sukses, bahwa kalau kita akan meminjam keuangan itu harus diperhatikan. Lihat kemampuan kita, jangan sampai kita kemampuan kita tidak diukur dulu untuk pinjam uang. Itu berbahaya, akan membahayakan diri kita. Lihat juga pokok pengembaliannya, lihat juga bunganya gitu, kalau memang itu berbunga. Jangan sampai kita meminjam tidak menakar diri sendiri gitu ya, tidak mengukur diri sendiri. Ini yang pertama, harus dilihat kemampuan kita. Jangan sampai kemampuan kita cuma 500.000 sebulan, kita pinjam uang dengan kemampuan yang 1,5 juta, akhirnya apa repot kita.
Oke, yang kedua, prioritaskan membayar utang atau cicilan. Kalau kita memang sudah mendatangani peminjaman uang atau utang atau kredit apapun, ya harus prioritaskan. Jangan sampai hal itu ditunda-tunda, harus diprioritaskan. Karena apa? Itu akan berisiko kepada kita. Itu nanti akan bermasalah untuk kita. Makanya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita memang minjam uang atau kredit apapun, prioritaskan untuk segera sesuai dengan yang telah ditentukan perjanjian kita, baik tanggal 1 sampai tanggal 15 misalkan, ya akhirnya segera kita selesaikan dari waktu yang telah ditentukan tersebut gitu sahabat. Kemudian lakukan pencatatan utang. Nah, namanya pencatatan itu sangat penting sahabat. Mungkin di sana sudah dicatat, tapi kita pun harus punya catatan. Apabila kita pengembalian sudah berapa bulan atau tinggal berapa bulan lagi, itu saling untuk apa? Tidak ada masalah, menghindarkan masalah, perbedaan, perselisihan. Makanya walaupun kita berhubungan dengan yang sudah konvensional, sudah bukan tradisional lagi, sudah bukan kita sesama orang, apalagi sesama orang, kita kalau pinjam itu ya harus saling ada catatan. Misalnya kita dengan saudara pinjam uang, ya harus ada saling catatan, di saudara ada, di kita ada, supaya tidak apa? Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan yang menimbulkan masalah baru. Udah pinjam uang malah jadi masalah. Supaya itu maksudnya ada pencatatan, harus melakukan pencatatan. Kemudian jika utang kita meminjam ke sebuah lembaga, baik ke bank ataupun bank, baik koperasi dan lain sebagainya yang berbentuk lembaga, yang sudah berlembaga, itu harus kita pastikan, harus, karena di dalam lembaga keuangan itu pasti banyak produk-produk. Harus tahu itu, pelajari dulu, jangan terburu-buru kita karena butuh langsung pinjam saja, ternyata bunganya besar atau bagaimana cicilannya, syaratnya sangat besar, kita langsung saja kita karena terburu-buru. Jangan, kita harus lihat dulu produk-produk kreditnya, produk bagaimana jasanya, penjualan harganya, bagaimana bunganya, nanti bagaimana pengembaliannya. Kita lihat dulu, jangan terburu-buru kalau kita mau ngambil dari salah satu lembaga keuangan, baik ke bank, koperasi dan lain sebagainya gitu sahabat. Kemudian selanjutnya, hitung durasi pengembalian bunga jika ada. Jadi kita hitung juga, kita misalnya pinjam selama 1 tahun atau 2 tahun dengan cicilannya bunganya itu berapa, kita hitung dulu, sesuaikan dulu seperti tadi yang pertama di sini. Jadi supaya apa? Tidak ada masalah. Kalau kita sudah tahu, jangan sampai kita pinjam tidak jelas perhitungannya gitu. Tahu-tahu kita kok bayarnya segini, harus pahami dulu yang benar-benar detail gitu sahabat. Itu berlaku jika dengan siapapun gitu, karena di sini tidak hanya dengan berbicara utang, hal-hal yang perlu diperhatikan ini sahabat, tidak hanya dengan lembaga keuangan saja, bisa saja dengan saudara, sahabat dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan gitu sahabat. Kemudian selalu melakukan perbandingan, pilih kredit risiko rendah dan bunga rendah. Jadi sebelum kita meminjam atau sebelum kita mengkredit sesuatu barang, kita harus melakukan perbandingan dulu. Di sini bagaimana, di lembaga ini gimana, di lembaga ini di mana, atau di toko ini gimana, di toko ini gimana. Misalnya kita mau kredit barang gitu, jangan sampai kita mengkredit barang tapi karena kita udah seneng langsung saja gitu. Jangan itu sahabat, nantinya berisiko untuk kita. Oke, selanjutnya sediakan jaminan. Tentu karena jarang sekali sekarang lembaga-lembaga keuangan
yang tidak menggunakan jaminan. Kalau kita mau pinjam uang tentu harus punya jaminan. Tapi ada sahabat yang tidak pakai jaminan, yaitu apa? Kalau kita bikin koperasi. Kalau kita bikin koperasi sudah menjadi anggota di dalamnya, itu tidak ada jaminan. Kalau kelas yang sudah ditentukan yang artinya yang sudah menurut komitmen ADART-nya, anggaran dasarnya di koperasi tersebut batasan sekian, tidak harus pakai jaminan, ya ada. Oleh karena itu, menurut saya kalau memang tidak ingin berisiko jaminan, salah satunya yang penting melakukannya benar. Misalnya kita menyicilnya benar, kita menjadi anggota yang aktif, tidak pasif, menjadi anggota yang baik. Makanya yang tidak menyediakan jaminan itu ya cuman ada di anggota koperasi, begitu sahabat. Tapi hati-hati tadi, koperasinya koperasi yang bagaimana, jangan sampai judulnya koperasi tapi nanti menjerat kita. Hati-hati, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian lakukan negosiasi pelunasan jika perlu. Misalnya begini, maksud negosiasi di sini apabila kita ini kalau ada rezeki nih, ada rezeki untuk segera mengembalikan pelunasan. Jadi segera, kalau memang kita ada rezeki untuk melunasi, segera lunasi saja, jangan ditunda-tunda daripada nanti kita beban bertambah panjang. Lebih baik kita kalau sudah memang ada, segera lunasi itu hutang atau kredit itu, gitu sahabat. Kemudian jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Memang karena banyak sekali sekarang yang punya produk keuangan yang menjadi lembaga keuangan ataupun sistem keuangan yang bagaimana, udah banyak sekali. Akhirnya banyak sekali yang menawarkan agar kita meminjam uang, tapi disarankan agar kita lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan. Di sini hal-hal yang perlu kita perhatiin, kalau bisa sih jangan sampai pinjam uang itu menjadi suatu kebiasaan. Misalnya kita sudah habis, pinjam lagi, padahal kepentingannya tidak jelas, padahal manfaatnya tidak direncanakan dulu, karena kita alasannya kan kita sudah punya pinjaman ya, padahal karena kalau diputus nanti tidak bisa pinjam lagi, resikonya harus buat lagi berkas dan lain sebagainya. Ya jangan berpikir seperti itu. Kalau memang toh kita tidak ada kepentingan, tidak memang benar-benar ada keperluan, ngapain kita pinjam? Artinya kan kita meminjam itu agar kita menutup kebutuhan yang urgent, yang penting. Oleh karena itu jangan dibiasakan meminjam atau jangan dibiasakan utang itu dijadikan kebiasaan gitu. Oke, itu saja sahabat dalam hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita akan melakukan pinjaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sebagai evaluasi diri saya juga, dan bermanfaat untuk sahabat semua. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang sudah paham, sudah mengerti, saya mohon kepada sahabat semua segera sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, agar jangan sampai kita salah meminjam, dan meminjam itu tidak hati-hati. Harus diperhatikan apabila kita akan melakukan pinjaman, baik itu atau kredit apapun gitu, agar kita aman dari masalah, agar hidup kita seimbang, tidak jomplang, tidak timpang. Makanya kita harus berhati-hati. Ayo belajar bersama, termasuk diri saya dan sahabat semua belajar bersama agar hidup ini nyaman, bahagia, berkah, selamat, tidak ada masalah apapun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.